Yang dimaksud dengan jihad, jadikan anak yang soleh, bekerja, cari harta yang banyak, bikin jadi berguna bagi orang lain, tuntut ilmu tinggi-tinggi, ajarkan orang yang belum paham, jadikan dia jadi orang beriman. Tugas kita hanya menyampaikan urusan petunjuk, urusan Tuhan, ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Apakah mereka petunjuk orang ini atau tidak, urusan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu hatinya orang ini seperti apa. Ada, kalau kita punya harta banyak, terus datang perampok mengepung rumah kita, kemudian kita mempertahankan diri, untuk membela diri, untuk mempertahankan harta kita, lalu kita mati di situ, itu juga dikatakan syahid, mati syahid juga. Ada 16 golongan yang mati syahid, silakan baca-baca di hadis, salah satunya itu. Kita sudah punya harta ini, kemudian ada yang mau merampas, kita pertahankan dan terjadi perkelahian sampai kita mati syahid namanya, mati membela harta. Meskipun dalam bahasa makna yang dimaksud dengan mati mempertahankan harta adalah kemampuan untuk tidak mengaku, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan. Dari makna itu. Jadi saya ulangi bahwa dari sekian jihad yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah ada satu yang bersangkut paut dengan menghabisi nyawa orang. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, jangan dimatikan, ya, nanti dia mati kafir. Beri dia kesempatan untuk bertobat, ajarkan dia ilmu. Jangan dihukum mati. Oke. Surah 41 ayat 8, apa ini? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putusnya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Inilah yang dikatakan dengan nikmat kubur. Nikmat kubur itu orang yang beriman, kalau dia mati, ya, mati di dalam tidurnya, dia sedang bermimpi indah. Mimpi seperti pengantin baru. Pernah dengar? Seperti apa itu pengantin baru? Ya, sebelumnya saya bayangkan bahwa yang namanya pengantin baru itu persoalan tidur. Ya, ternyata bukan. Pengantin baru itu dia berdiri dengan istrinya seperti raja. Yang lain datang bawakan hadiah, ada bawa undangan, ada bawa hadiah kado. Jawa Tengah semua kita dianggap seperti raja. Apa maksudnya itu? Hadiah apa ini? Kado apa yang mereka bawa? Ini ya, pahala yang tiada putus-putusnya. Dapat lagi mimpi-mimpi indah. Itu disebut dengan nikmat kubur. Sehingga doanya, ya Allah, jangan percepat ini hari kiamat, saya ingin merasakan lebih lama lagi ini nikmat. Jangan percepat hari kiamat. Padahal ini baru mimpi, ya, dimimpikan. Orang mati sama dengan orang hidup, baru mimpi, belum aslinya, belum dikatakan inilah pahala-pahala apa ini, ganjaran pahala yang apa ini, balasan selama dia berbuat baik di dunia. Atau kalau azab kubur dikatakan inilah azabnya karena dia telah berbuat kerusakan di dunia. Belum. Pemberian pahala dan siksa, nikmat dan siksa nanti setelah penghisaban, hari kebangkitan. Ini belum. Ini masih dalam kondisi di alam kubur, masih ditidurkan. Apa yang dialami saat itu baru sekedar mimpi. Kalau mimpi indah berarti nikmat kubur. Kalau mimpi buruk berarti siksa kubur. Kalau mimpi indah berarti dia berhasil masuk ke sini, masuk di pintu rahmat. Kalau siksa kubur berarti tidak bisa masuk di pintu rahmat. Kalau dasarnya, kalau dia mimpi indah berarti nafasnya berhasil menembus leher, masuk jaga, berhenti di bagian atas.
Nafas terakhirnya, nafas keluarnya berhenti sampai dia. Apakah dia menganga? Oh, wilayah survei. Meskipun kena hisap, semua yang bagian sini kena hisap. Dihisap dulu, masih ada dosanya. Atau matanya membelalak, karena begitu dia lihat, sudah tempat tutup. Yang bagus itu, ya, mulut tertutup, mata tertutup sendiri, tidak ada yang sengaja tutup. Kalau dia tertutup sendiri, berarti dia keluar lewat tubuh. Segala sesuatu dibinasakan, ini juga termasuk. Maka dia keluar lewat. Itu yang disebut mukarrabun. Bebas tes masuk surga tanpa hisab. Kalau ini mulut yang menganga atau mata yang membelalak itu Nasrani. Nasrani terkena hisab. KTP-nya Islam memang Islam, tapi perjalanan hidupnya Nasrani. Nasrani itu mengikuti hisab tapi tidak lurus. Dia tahu hakikat diri tapi tidak berjalan lurus. Berhenti sampai di Isa. Kalau Yahudi pengikutnya Musa, tapi membangkang terhadap Musa, ajarannya Musa, membangkang syariat, tidak mau laksanakan syariat Yahudi. Ujungnya dia kasih lakukan syariat kepada orang lain. Hukum dia berzina, hukum dia mencuri, padahal banyak dosanya. Tidak mau hukum dirinya sendiri. Orang lain kena hukum. Jadi ini wilayah azab. Perjalanan nafas sampai di sini azab. Perjalanan ke atas nikmat kubur. Ya. Tes mimpi. Mimpi dalam kondisi tarik nafas, berhenti nafas di situ, hitungan detik, tak sudah cukup untuk mimpi buruk. Sudah cukup, hanya 4 detik saja. Cukup diperlihatkan perjalanan, tapi ya mungkin dikejar hantu, mungkin dia terjun di tempat yang dalam, bagian dalam, berhenti di situ nafas. Tapi kalau dikeluarkan dalam kondisi keluarkan nafas, kalau ngorok itu, bunyi ngorok itu waktu tarik nafas atau keluar nafas? Kalau ngorok, tarik nafas ya. Kalau seumpamanya bunyinya, berarti dia berhenti di dalam, pasti buruk ini orang. Berhenti dulu, lama baru tarik nafas. Oh, baik ini. Karena nafasnya keluar. Kalau nafas ditarik, pasti mimpi buruk. Begitu juga kalau kematian. Kapan kematian itu berhenti pada tarikan nafas? Biasanya ditunggu perutnya. Apalagi majalah tanah. Sengketa tanah ya. Kata orang tua itu, saya hanya benarkan saja gitu. Masalahnya ini Pak, masalah tanah masalahnya. Saya kalau bilang biasanya itu orang sakit baru membengkak perutnya itu pasti ada masalah dengan pertanahan. Meskipun tidak benar tapi dia urusan apa ini? Urusan bumi, urusan tanah. Biasanya kalau saya lihat biasanya pematang sawahnya itu ya, pematang sawahnya ini di sebelah dia tidak urus tanahnya. Dia sendirian urus tanahnya sendiri, tanam padi. Tapi setiap kali bersihkan tanahnya, dia ganti selalu bagian tanahnya ini, yang bagian bawah perbatasan diangkat ke timur sebelah. Bertahun-tahun, akhirnya ini bisa 1 meter ini berbeda di sini. Awas gitu, awas. Tanah